Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke guys, hari ini secara eksklusif channel Budak Bihbul bakal ngebahas sebuah film yang masih anget serabi janda pengkolan. Belum ada pembahasan tentang film ini di channel manapun, so Mimin excited banget karena secara perdana channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Clonery. Film ini dirilis pada Mei 2020 kemarin di Rusia dengan sutradara Eros de Antona. Clonery menceritakan tentang kisah trauma seorang gadis kecil bernama Emma di hari ulang tahunnya, yang mana trauma itu terbawa hingga usianya menginjak 21 tahun. Kira-kira trauma apa ya guys? Dan sedikit clue dari Mimin, film ini bergenre horor thriller psikopat, serta terdapat plot twist di dalam film ini. Nah loh, lagi-lagi psikopat. So, sebelum Mimin banyak ngoceh recehan, yuk siapin selimut bagi yang penakut dan yang bilang berani dilarang buat mandi pas jam scare ya. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene, diperlihatkan seorang pria yang sedang meniup sebuah balon dengan gambar badut. Kemudian terlihat tangannya yang sudah diolesi lotion ia masukkan ke dalam mulut badut balon tersebut. Dan terdengarlah suara. Oke guys, tahan dulu fantasi liar kalian karena ini masih awal scene. Dan kita lanjut ke film. Setelah melakukan aktivitas enak tersebut, dirinya mendapat sebuah teror dari sosok si badut balon. Lalu, ia berlari ke mobilnya. Namun, ketika lampu mobil menyala, dirinya memenang tajam ke arah depan. Dan film Clonery pun dimulai. Scene beralih. Kita diperlihatkan suasana perayaan ulang tahun seorang gadis kecil bernama Emma bersama kedua orang tuanya. Di balik kamera, ayahnya nampak mengabadikan momen tersebut. Dan di dalam suasana bahagia itu, Emma kedatangan sahabatnya, yaitu Bobby. Mereka berempat tampak bersenang-senang. Akan tetapi, ibu dari Emma terlihat gelisah setelah mengangkat telepon yang mana mengharuskan dirinya untuk segera pergi. Hal itu jelas membuat Emma bersedih. Dan ayahnya yang tak ingin melihat Emma bersedih, memberi Emma kejutan dengan mendatangkan dua orang badut penghibur. Sesaat, suasana dapat kembali gembira dengan hiburan dari badut bernama Charlie dan Buster. Emma pun dengan cepat dapat melupakan kesedihan sebelumnya. Dan saat acara pesta berakhir, sebelum badut Charlie pergi, dirinya izin ke toilet. Lalu scene beralih memperlihatkan ayah Emma yang memanggil Charlie, dan kemudian dengan cepat menodongkan pistol untuk menyuruh Charlie agar mau menyervis senjata berbulu miliknya. Hal tersebut disaksikan oleh Emma yang tak sengaja pergi ke belakang, dan disusul dengan si badut Buster yang langsung menghardik ayah Emma. Lalu, duar! Kaget nggak? Ternyata itu adalah mimpi dari Emma dewasa. Kemudian, scene memperlihatkan Emma yang sudah berpakaian rapi sedang mendatangi sebuah toko. Di toko itu hanya ada dirinya dan seorang gadis. Lalu saat si pemilik toko pergi ke belakang, dari CCTV, Emma melihat dirinya yang sedang berdiri didekati oleh sosok badut yang merangkak di belakangnya. Dengan cepat Emma menoleh, dan terlihat si wanita yang sebelumnya sudah tewas. Emma yang ketakutan pun dengan cepat berlari keluar toko. Akan tetapi, saat berada di luar, dirinya mendengar nyanyian ulang tahun. Dan saat dilihat, nampak seorang kakek yang sedang merayakan ulang tahun. Namun di belakangnya secara perlahan muncul sosok badut Charlie. Dan ketegangan itu seketika sirna saat si pemilik toko memanggilnya, yang mana ternyata itu hanyalah halusinasi dari Emma saja. Lanjut, kemudian scene beralih ke sekolah Emma, dan Emma tampak didatangi oleh seorang gadis yang berusaha mengucapkan happy birthday kepadanya. Gadis itu bernama Ellison, yang mana ia adalah sahabat dari Emma, dan Ellison berusaha keras untuk mengadakan pesta ulang tahun Emma meski Emma sangat melarangnya. Lalu, saat kelas berlangsung, di luar jendela Emma melihat badut Charlie yang memegang balon dan perlahan berlari ke arahnya. Dan itu hanya dalam pandangan Emma. Namun ketika Emma melihat ke arah samping, Emma dibuat berteriak dengan halusinasinya itu.
Sedangkan Tina dan Jinger, teman sekelas Emma, tampak dapat membulinya dengan keanehannya itu. Emma pun merasa malu dan ditertawai seluruh murid kecuali Ellison. Ia pun dengan cepat pergi meninggalkan kelas. Sin pun beralih memperlihatkan Ellison yang mendatangi Emma dan berusaha untuk menghibur Emma. Setelah menghibur Emma, kita diperlihatkan Ellison yang sedang membujuk seorang pria bernama Matty agar mau berkencan dengan Emma. Dan percakapan itu didengar oleh Emma secara langsung. Lalu, bel pulang pun berbunyi. Ellison terlihat mendatangi sebuah ruangan di ujung lorong yang mana ternyata dirinya hendak membeli obat-obatan terlarang kepada si pembersih toilet. Namun sebelum mendapatkannya, ia terlebih dahulu harus mengambil obat tersebut di dalam kloset. Dirinya terlihat seperti jijik, namun perlahan ia mengambilnya meski dengan tangan terbuka. Kemudian Sin beralih ke rumah Veronica. Keadaan rumah yang sepi membuat dirinya sedikit parno, dan ia dikagetkan dengan telepon dari Jinger. Dan dapat kita ketahui bahwa Jinger, Tina, dan Veronica adalah kelompok yang senang membuli Emma. Oke, lanjut. Di lain tempat, terlihat Emma dan Ellison yang sedang berada di sebuah kafe. Di tengah obrolan mereka, ponsel Emma berdering karena panggilan masuk dari ayahnya. Dan di scene ini dapat kita lihat bahwa Emma begitu membenci ayahnya. Ellison sebagai sahabat Emma berusaha menasehati Emma. Akan tetapi Emma yang tak terima malah pergi ke toilet meninggalkan Ellison. Dan saat ia merenung sendiri di toilet, halusinasinya pun kembali. Emma melihat seorang pria dengan topeng badut yang sedang memberikan es krim untuk dinikmati oleh seorang wanita yang juga bertopeng badut. Dan ketika berjalan kembali ke dalam kafe, dirinya malah melihat badut Charlie yang sedang memakan organ seorang pria. Badut Charlie terlihat menyeringai, dan Ellison pun melihat keanehan itu hingga Emma pergi meninggalkannya. Saat Emma hendak pulang, di depan apartemennya, ayah Emma sudah menunggunya. Ayah Emma berusaha keras untuk berbicara dengan Emma. Akan tetapi, Emma dibuat semakin marah dengan penjelasan ayahnya itu hingga ia pun mengusirnya. Dan saat Emma sudah sendirian, lagi-lagi teror itu kembali. Emma melihat ada coretan dengan lipstik di cerminnya, dan dengan sedikit takut ia berusaha membersihkannya. Akan tetapi, tiba-tiba televisi menyala menayangkan video perayaan ulang tahun ke-10-nya, yang kemudian video itu beralih memperlihatkan badut Buster yang berkata akan mendatangi Emma. Kemudian, Sin beralih ke tempat Matty, yang mana dirinya menyewa seorang wanita untuk dapat mantap-mantap. Dan sesaat wanita itu menyebat rokok. Lalu terciptalah adegan syur ini. Dan terdengarlah suara pintu yang diketuk dengan begitu keras. Yang udah setengah ngaceng, maafin Mimin ya, emang jangan cerita filmnya juga gitu kok. Oke, lanjut. Ternyata itu adalah Emma yang meminta tolong, akan tetapi Matty malah memakinya. Emma yang bersedih kembali ke kamar, dan terlihat dirinya mengeluarkan sebuah silet yang seketika membuat tangannya berlumuran darah. Lalu, Sin kembali lagi ke kamar Matty. Matty terlihat sedang mengeringkan rambutnya, dan saat ia kembali ke kamar, ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya muntah, yang mana dapat kita lihat bahwa wanita panggilan itu sudah terbujur kaku dengan bola mata di kemaluannya dan mulut yang disumpal uang. Juga dapat kita lihat si badut Buster yang sudah berada di belakang Matty. Dan ketika Matty berbalik, dirinya langsung dihajar oleh si badut Buster, kemudian dengan keras punggungnya dicambuk. Lalu si badut Charlie muncul menyeringai dengan membawa sepatu hak. Sin pun beralih ke tempat tiga sekawan Jinger, Tina, dan Veronica. Mereka tampak sedang berbincang. Lalu Jinger pergi ke kamar mandi untuk buang air. Akan tetapi saat dirinya kembali, Jinger dibuat kaget dengan sebuah pemandangan yang mana kedua temannya sudah mati kehabisan oksigen dengan kepala terbungkus plastik. Dan seketika dari arah belakang, badut Charlie dengan cepat menyayat lehernya hingga Jinger pun ikut tewas. Kemudian di lain tempat, Sin memperlihatkan ayah Emma yang sedang berada di dalam kamar dengan seorang wanita yang terlihat heran dengan permintaan ayah Emma itu. Dan saat wanita itu mengikat ayah Emma di ranjang, dapat kita ketahui bahwa sebelumnya yang ayah Emma minta itu adalah wanita itu harus menggunakan baju dan dandanan seperti badut. Dengan berada di atas ayah Emma, wanita itu bergoyang menggeliatkan bodi montoknya.
Dan jelas itu membuat ayah Emma tertahan lagi, dan wanita itu pun mengenjotnya dengan kendali penuh pada wanita. Akan tetapi, di tengah kenikmatan itu, si badut Charlie muncul dan langsung menusuk wanita itu dari belakang. Seketika wanita itu pun tewas. Dan saat penutup mata ayah Emma terbuka, dirinya tampak terkejut. Namun dengan kondisi yang terikat, dirinya tak bisa melawan sekalipun ia mendapat tusukan berulang hingga tewas. Lanjut, kita beralih ke sebuah tempat pesta yang mana itu adalah pesta yang dibuatkan Ellison untuk Emma. Ellison begitu mengharapkan kehadiran Emma, akan tetapi tiba-tiba Emma datang dengan keadaan tangan yang berlumuran darah. Sebagai sahabat, Ellison begitu mengasihani dan peduli kepada Emma, hingga Ellison pun memberitahu tentang wisma ayahnya agar Emma bisa pergi ke sana. Singkat cerita, Sin memperlihatkan Emma yang sudah memasuki wisma tersebut. Tempat itu nampak begitu creepy, dan seperti sedang mengantarkan nyawa, Emma pun mengalami banyak teror di sana. Emma berusaha meyakinkan bahwa itu hanyalah halusinasi. Akan tetapi, saat badut Buster muncul di belakangnya, Emma dengan cepat dapat menggigit jarinya hingga putus. Emma pun mendapat teror nyata dari badut Charlie dan Buster hingga dirinya pun pingsan. Dan saat Emma sudah sadar, Ellison ternyata mendatangi tempat itu juga dengan maksud untuk menemani Emma. Emma berusaha meyakinkan Ellison dengan menceritakan hal yang menjadi traumanya. Akan tetapi, Ellison benar-benar dibuat heran. Kemudian muncul dua badut itu yang berusaha mempengaruhi Emma untuk membunuh Ellison. Dan sebuah plot twist pun terungkap, yang mana dari scene ini dapat kita ketahui bahwa yang membunuh orang-orang yang sebelumnya tewas itu adalah Emma. Yang dibawa kesadarannya, ia berhalusinasi bahwa mereka dibunuh oleh badut Charlie dan Buster. Dan di hadapan Ellison, Emma pun dapat mengingat semuanya. Ellison pun terus memohon kepada Emma, akan tetapi Emma yang seperti dikendalikan dengan tanpa perasaan menusuk Ellison hingga tewas. Padahal kita tahu bahwa Ellison adalah sahabat yang sangat baik kepada Emma. Lanjut, kemudian Sin kembali ke pria berjaket kuning, yang mana saat ia menyalakan lampu mobil, ternyata dirinya melihat Emma yang berdiri dengan topeng badut. Dan Emma memanggil pria itu dengan nama Bobby, yang mungkin itu adalah Bobby, sahabat kecilnya. Lalu, Sin pun beralih memperlihatkan Bobby yang sedang menyeret kantung mayat dengan ditemani Emma. Mereka pun menguburkan mayat tersebut di kuburan tempat korban-korban Emma sebelumnya. Setelah menguburkan mayat tersebut, Emma meminta Bobby untuk menusuk dirinya dan melemparkan uang sebagai bayarannya. Akan tetapi saat Bobby berbalik, malah dirinya yang ditusuk oleh Emma hingga tewas. Dan ternyata hal itu Emma lakukan sebagai balas dendam karena dulu Bobby ikut menyaksikan perbuatan ayahnya kepada para badut dengan bersembunyi di dalam lemari. Lanjut, Sin pun beralih ke sebuah kamar memperlihatkan Emma yang sedang berdandan memakai riasan badut. Tampak bahwa dirinya seperti dirasuki oleh kedua badut tersebut. Dan film Clonery pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Clonery tahun 2020. Seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.